bertemu lagi di dialog istimewa kita memperingati Hari Anti Korupsi Dunia 9 Desember. Kita akan mendialogkan seputar Hari Anti Korupsi, seperti apa menyambutnya, memperingati dan menyemarakkan bersama Bapak Helmi Putra. Beliau Inspektur Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Helmi sudah rawuh di stand BPSDM Jawa Timur di Green City Mall. Nah, kita akan mendialogkan tentang Hari Anti Korupsi. Pak Helmi bisa disampaikan kepada pemirsa YouTube BPSDM Jatim TV agenda yang disiapkan dan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyambut Hari Anti Korupsi Dunia. Silakan Bapak. Ya. Baik, terima kasih Pak Hari. Pak Hari ini, beliau ini adalah Widya Suara Pak ya, Widya Suara di BPSDM Provinsi Jawa Timur ya. Baik Pak, terkait dengan masalah persiapan Hari Anti Korupsi Sedunia yang biasanya dirayakan setiap tahun itu pada tanggal 9 Desember. Iya. Pada tanggal 9 Desember. Nah, nanti pelaksanaannya di setiap provinsi itu pelaksananya tidak pas pada tanggal 9, Pak. Iya. Karena apa? Karena pada tanggal 9 itu semua kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota diundang oleh KPK untuk menghadiri acara yang sama di KPK. Oke. Semuanya. Jadi kemungkinan untuk tahun ini acara Hari Anti Korupsi Sedunia dilaksanakan insya Allah tanggal 13 Desember Pak. Oke. 13 Desember. Nah kemudian agenda acaranya adalah seperti biasa, setiap tahun itu ada seremonial upacara. Iya. Upacara ini, tapi untuk yang tahun ini lebih difokuskan pada pesertanya itu para santri Pak. Oh. Karena para santri, kemudian ada dialog-dialognya, kemudian ada orasi-orasinya itu dari unsur-unsur ulama atau santri. Karena apa? Karena tahun ini Pak sudah di... Nah, sebentar Pak Helmi. Iya. Ini menarik keterlibatan Hari Anti Korupsi melibatkan pondok pesantren, Ya. melibatkan santri, Ya. melibatkan ulama Ya. untuk menyampaikan seruan, Ya. menyampaikan orasi tentang betul. anti korupsi. Ya, betul. Ini merupakan lokal genuine dari provinsi atau nasional yang seperti ini? Silakan Pak. Ya. Ini ini pertama kali Pak dari Provinsi Jawa Timur. Jadi khusus menyambut Hari Korupsi Jawa Timur punya gawe asli orisinil. Ya. Silakan dilanjutkan Pak. Ya. Ini asli dari Provinsi Jawa Timur Pak. Ini satu-satunya. Iya. Pertama kali yang melibatkan santri dan pondok pesantren. Oke. Nah, orasinya juga dari ulama-ulama Pak. Ya. Kalau biasanya setiap tahun tuh dari Forkompimda Pak. Ya. Orasi-orasinya. Tapi tahun ini kita mulai dari ulama. Kenapa demikian? Karena sekarang Pak konsep korupsi sekarang itu dikaitkan dengan jihad. Oh ya. Jihad saat ini adalah jihad melawan korupsi. Iya. Nah, kalau kita sudah berbicara masalah jihad, berarti tidak mesti terkait dengan masalah religi, agama. Makanya di sini unsur-unsur agama, pesantren itu diutamakan saat ini. Nah, keren. Jadi para santri akan tidak saja biasanya kan orasi kan mahasiswa. Betul. Ya, Nah, sekarang santri dan kira-kira itu nanti mekanismenya setiap pondok pesantren harus mendaftar dulu atau bisa langsung otomatis dengan himbauan ini, dengan surat edaran ini. Terus kira-kira apakah ada intensif bagi nominator santri orator korupsi terbaik misalnya? Seperti apa Pak gambarannya? Ya, untuk ini Pak, untuk tahun ini kan awal Pak. Ya. Permulaan. Jadi untuk santri yang ikut dalam seremonial upacara semuanya masih dianu dulu Pak. Ditunjuk dulu. Oh, ditunjuk dulu, termasuk ulama-ulamanya kita tunjuk dulu Pak. Nanti untuk berikutnya mungkin akan ada semacam kegiatan kompetisi seperti apa untuk menuju kepada gerahadi seperti ini. Untuk awal ini kita tunjuk Pak dulu. Karena waktunya juga terbatas Pak. Iya. Jadi
Saya yakin kalau ulama sudah terbiasa berdakwah, Ya, tinggal ada konten anti korupsinya, kira-kira begitu ya. betul. Menyelipkan tentang anti korupsi untuk sepondok pesantren. Ya. Di samping itu ada agenda lain apa Pak yang disiapkan Ya. untuk menyemangati hari anti korupsi? Ya, untuk tahun ini setelah seremonial tadi upacara, kemudian kita lanjutkan dengan agenda seminar nasional Oke. anti korupsi, Pak, dengan tema bahwa Jawa Timur dalam pusaran korupsi. Ya. Itu Pak temanya, Pak. Bentar diulangi Pak, temanya apa? Jawa Timur. Jawa Timur dalam pusaran korupsi. Waduh. Itu. Kok, Kenapa, Pak? kok provokatif begitu Pak? Ceritanya bagaimana ini pusaran korupsi Iya. dijadikan tema gimana? Ya, karena ini merupakan hasil diskusi koordinasi dengan KPK, Pak. Oh ya. Karena nanti yang jadi narasumbernya itu salah satunya KPK, Ya. kemudian dari Kejaksaan, Ya. kemudian dari LSM, Ya. LSM yang terkait dengan masalah korupsi itu, Ya. kemudian juga dari Menpan, Ya. semuanya berbicara KPK, berbicara masalah korupsi, Pak. Nah ini temanya terkait dengan itu, Pak. Iya. Kenapa? Mereka menilai semua di Jawa Timur ini itu satu-satunya daerah yang paling banyak, Pak, kepala Iya. daerah yang ketangkap korupsi. Itu sekitar 19. Nah, Nah, itu. kita sambut positifnya. Ya. Meskipun temanya Jawa Timur pusaran korupsi, tapi maksudnya ya pusaran itu kita hentikan Ya. melalui seminar ini Betul. sebagai introspeksi kita. Ya. Stop lah, nggak ada lagi. Iya, Ya, betul. di tahun berikutnya. Iya, iya. Ya, itu nanti dilaksanakan di mana Pak? Rencananya? Ini masih dalam proses, Pak. Kalau memungkinkan di Gerahadi, Ya. karena efisien waktu, Pak. Ketika dari upacara langsung masuk ke Ya. Gerahadi untuk Ya. kita, karena pesertanya banyak, Pak, lebih dari 200. Ya. Kami diadakan di lantai 8 Iya. kantor gubernur Jalan Betul. Pahlawan, Surabaya, Pak. Oke, good. Nah, Pak, ini di stand juga ada peserta latsar ya. Peserta latsar bisa dipanggil 2. Nah, peserta latsar ini salah satu materinya itu ada yang anti korupsi. Nah, di stand BPSDM ada Bu Fitri. Iya, Ya. ASN Bu ya. ASN. ASN. Nah, silakan Bu Fitri. Kita menyambut hari anti korupsi. Iya. Kira-kira himbauan Ibu atau pertanyaan Ibu supaya Jawa Timur bebas korupsi itu bisa disampaikan ke Pak Helmi. Nah, beliau Inspektur Provinsi Jawa Timur. Silakan Bu Fitri disampaikan Iya. pendapatnya, unek-uneknya tentang supaya Jawa Timur bebas korupsi. Monggo. Ya. Supaya Jawa Timur bebas korupsi, kita kembalikan lagi ke hati kita masing-masing sebagai ASN, supaya memiliki sifat yang bersih hati, bersih pikiran, supaya terbebas dari korupsi. Gitu. Nah, itu tadi harapannya gimana Pak Inspektur? Ada nggak program-program dari Bapak atau himbauan harapan dari Bu Fitri tadi supaya nggak neko-neko ASN-nya yang bersih saja? Silakan Pak Inspektur. Baik, terima kasih. Sebagai langkah awal untuk mencegah korupsi di lingkungan ASN, kita pertama kali Inspektorat sudah melaksanakan suatu program kegiatan, yaitu mempersempit gerak ASN untuk melakukan korupsi. Artinya kami selalu melakukan pembinaan, baik itu pembinaan secara fisik maupun mental, kemudian pembinaan juga secara kinerja untuk menutup celah-celah, menutup langkah-langkah lebih lanjut terkait dengan masalah korupsi. Itu yaitu dari terkait dengan ASN-nya. Kalau terkait dengan lembaganya, kita rutin melakukan pembinaan, pemeriksaan terhadap lembaga-lembaga pelayanan publik yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kita rutin melaksanakan itu. Karena apa? Kinerjanya kita lihat, karena di kinerja pelayanan itu pasti ada unsur-unsur pelanggaran yang terkait dengan masalah dekat sekali. Potensinya ke arah korupsi itu dekat sekali. Makanya kita pantau terus, kita periksa terus melalui proses pembinaan yang berkelanjutan terhadap lembaganya itu semuanya. Ya, siap Bapak. Semoga Jawa Timur bersih dari korupsi. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama. Nanti akan dapat souvenir. Oh, ini langsung diberi.
silakan diterima. Oke. Terima kasih. Nah, demikian dialog kita dengan Pak Helmi, Inspektur Provinsi Jawa Timur dalam memperingati Hari Anti Korupsi.